Hai, perkenalkan saya Yuskata. Di sini saya akan melaksanakan praktikum uji makanan. Tujuannya adalah mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat pada bahan makanan. Dasar teorinya, makanan adalah bahan yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda, seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Pada praktikum kali ini kita akan menguji bahan makanan. Bila bahan makanan tersebut mengandung glukosa, akan mengalami perubahan warna menjadi merah bata saat ditetes oleh penyidik dan dipanaskan. Kemudian bahan makanan yang mengandung amidum akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman saat ditetes oleh glukol. Bahan makanan yang mengandung protein akan mengalami perubahan warna menjadi ungu saat ditetes oleh uret. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak akan memberikan bekas yang tembus pada kertas yang diolesi oleh bahan tersebut. Langsung saja kita ke praktikum. Sebelum itu kita menggunakan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Dan tak lupa juga kita memastikan keselamatan kerja dengan menggunakan sarung tangan latex untuk menghindari sentuhan kulit dengan bahan kimia dan menggunakan masker. Adapun alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini antara lain tabung reaksi dan rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, batang pengaduk, pipet tetes dan gelas kimia, mortal dan alu, plat tetes, labu spiritus dan spiritus, korek api, label dan spidol. Untuk reagen yang kita gunakan ada glukol, biuret, dan benedik. Benedik dapat diganti dengan peling A maupun peling B, namun benedik lebih baik kita gunakan. Untuk bahan meliputi sebagai berikut: ada nasi, roti, salak, sosis, ada larutan gula dan minyak. Itulah alat dan bahan. Glukosa. Reagen yang kita gunakan untuk menguji kandungan glukosa pada makanan yaitulah benedik. Langkah-langkah yang kita laksanakan yaitu adalah menyiapkan 6 tabung reaksi beserta dengan bahan yang akan kita uji meliputi nasi, roti, sosis, salak, larutan gula, dan minyak. Kemudian kita menghaluskan bahan yang padat seperti nasi, roti, sosis, dan salak. Kemudian untuk nasi sendiri kita tambahkan sedikit enzim amilase. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Berikan label pada setiap tabung reaksi agar mempermudah kita dalam mengerti bahan makanan. Kemudian berikan 5 tetes benedik pada setiap makanan. Lalu kita panaskan di atas labu spiritus. Lalu kita amati perubahan yang terjadi dan kita catat hasilnya. Lakukan langkah-langkah ini pada setiap
bahan makanan yang kita uji. Bahan makanan yang mengandung glukosa akan mengalami perubahan warna setelah dipanaskan, yaitu menjadi warna merah bata. Uji Benedict memanfaatkan reaksi kimia antara gula bereduksi dengan ion tembaga yang menghasilkan endapan berwarna merah bata. Warna tersebut berasal dari tembaga oksida Cu2O yang terbentuk dari hasil reaksi. Sampel akan bereaksi positif menghasilkan endapan berwarna merah yang berasal dari Cu2O apabila memiliki gugus aldehid. Gugus aldehid disebut reduksi karena reaksinya dengan ion tembaga menyebabkan bilangan oksida tembaga turun dari 2+ menjadi +1 membentuk senyawa Cu2O. Namun ion Cu+ tidak dapat larut dengan baik dalam air. Oleh karena itu, melakukan pemanasan pada larutan. Pemanasan ini akan meningkatkan larutan ion Cu+ dalam air sehingga masih akan menghasilkan endapan warna merah bata. Amilum. Reagen yang kita gunakan untuk menguji kandungan amilum pada bahan makanan yaitu adalah Lugol. Langkah-langkah yang perlu kita perhatikan yaitu adalah menyiapkan bahan makanan, kemudian kita haluskan bahan makanan yang bentuk padat seperti nasi, roti, sosis, dan salad. Letakkan bahan makanan yang sudah diproses ke dalam plat tetes. Berikan label pada masing-masing bahan makanan, lalu kita tetesi dengan Lugol. Amati perubahan yang terjadi dan kita catat hasilnya. Bahan makanan yang mengandung amilum akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Protein. Reagen yang kita gunakan dalam menguji protein pada kandungan bahan makanan yaitu adalah biuret. Langkah-langkahnya kita menyiapkan bahan makanan,
Bahan makanan yang bentuk padat seperti nasi, roti, sosis, dan salad kita haluskan terlebih dahulu. Kemudian bahan makanan tersebut kita letakkan pada plat tetes. Nah, lalu kita berikan puret dan kita amati perubahan yang terjadi pada bahan makanan yang telah ditetesi oleh puret. Bahan makanan yang mengandung protein akan berubah warna menjadi ungu. Lemak. Dalam menguji kandungan lemak yang terdapat pada bahan makanan, kita perlu menyiapkan selembar kertas. Lalu kita oleskan bahan makanan yang dimiliki, yaitu nasi, roti, sosis, salad, parutan, gula, dan minyak. Lalu kita diamkan beberapa saat. Kemudian kita terawang di bawah sinar. Bahan makanan yang mengandung lemak akan memiliki transparan dan telah diterawang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap dari video ini dapat membantu teman-teman dalam praktik uji makanan. Akhir kata, sampai jumpa.